Kamu tahu kenapa Iran itu kuat? Kenapa Syiah itu kuat? Secara militer, secara ekonomi, secara mental, ideologi semua kuat. Saya tidak berarti setuju mereka, tapi mereka kuat loh ya. Kenapa? Salah satunya menurut saya karena mereka berangkat dari empati kepada penderitaan Hasan dan Husain. Merasuk betul penderitaan itu sehingga mereka membangun hidupnya berdasarkan dalam tanda petik dendam itu. Gitu. Kira-kira kalau saya ngomong, sekarang kan sudah globalisasi itu. Globalisasi itu artinya apa yang di set up di Amerika bisa berlaku di Desa Menturo, betul nggak? Informasi yang Anda terima itu asal-usulnya sudah diolah sedemikian rupa supaya Anda menyangka ini adalah itu adalah ini, benar nggak? Nah, karena sudah global berarti Anda harus paham ada, tak baca aja, ada 12 bidang peperangan, 12 perang di muka bumi. Kalau Anda punya kecerdasan, Anda pokoknya iling-iling ini, nggak perlu di-share ya. Jadi misalnya yang paling awal misalnya perang finansial. Penjelasan singkatnya gini, suatu negara ditaklukkan tanpa pertumpahan darah dengan cara memasuki dan menjauhkan pasar perbankan dan saham dan memanipulasi nilai mata uang negara sasaran. Ini seruat gak karuan nih, dokter piro ini kalau anda mempelajari, anda ngerti dolar itu naik itu bukan karena Amerika kuat, tapi karena dunia terlalu percaya kepada dolar. Mergo kabeh wong ngarani iku ganteng, akhirnya disepakati iku ganteng, padahal bukan ganteng asli. Jadi Amerika mencetak mata uang yang seharusnya itu sepadan dengan kekayaannya. Ini tidak dia nyetak-nyetak aja mulai tahun 2008. Karena apa? Karena dunia membutuhkannya. Salahmu dewe. Dolar menjadi berhala. Mergo kok araniku Tuhan, akhirnya berhala jadi Tuhan temenan di dalam pikiranmu. Akhirnya dalam pemetaan kuat dia. Tapi kuatnya tidak karena dirinya sendiri, kuatnya tidak karena dolarnya sendiri, tetapi karena anggapanmu terhadap dolar. Ku padha karo lukisan lho. Lukisan ku sing apik, sing ndi, sing elek, sing ndi ku gak jelas. Sing penting oleh ngiklanno. Ini garisnya ini menggambarkan komplikasi peradaban. Ini ada labirin-labirin dari karakter manusia yang bermacam-macam, yang berbeda antara timur dan barat. Waduh, ini 2 miliar harganya ini. Padahal mek ora gara-gara mek petik di telekuno dikai cat ngono to ya. Nah, suatu hari teman-teman sekalian, khusus untuk ini, suatu hari kita akan kembali kepada sistem mata uang di zaman Rasulullah. Kita akan kembali ke sistem dinar. Karena sekarang pun sebagaimana tadi Haramain diurus tidak oleh umat Islam di seluruh dunia, seharusnya ada mata uang internasional yang menjadi penyeimbang dari semua mata-mata uang. Nah, peran mata uang internasional sekarang dipegang oleh dolar, sama dengan Ka'bah dan Nabawi dipegang oleh Saudi. Itu seharusnya ada bank sentral dunia. Sudah ada bank dunia, tapi dia tidak berperan sebagai, dia malah menjadi bawahannya dolar, kan gitu. Oke, Anda lebih ngerti lah, saya tidak mengerti. Saya kuliah ekonomi dulu karena yang terima cuma ekonomi. Aku melebu sastra gak diterima gitu, akhirnya melebu ekonomi. Nomor 2, perang penyelundupan. Menyabot ekonomi negara pesaing dengan membanjiri pasarnya dengan barang ilegal dan mengacaukan ekonomi lokal dengan membanjiri pasarnya dengan barang bajakan. Perang budaya, mempengaruhi dengan budaya yang bisa terhadap negara yang menjadi sasaran dengan memasukkan pandangan budayanya sendiri. Perang obat terlarang, membanjiri dengan obat terlarang melalui pembatasan negara dan merusak moral masyarakat melalui penggunanya. Jadi ini narkoba itu rekayasa luar biasa, ya, termasuk virus itu juga rekayasa luar biasa dan seterusnya.
perang media dan pemalsuan berita, memanipulasi media asing dengan cara mengajak kerjasama atau mengintimidasi wartawan atau memperoleh akses gelombang udara dari negara lain untuk memaksakan pandangan nasional negerinya. Perang teknologi, menciptakan perangkat standar untuk merebut kendali atau menguasai teknologi tertentu yang bisa dimanfaatkan pada masa damai maupun perang. Perang ekonomi, merebut kendali atas sumber daya alam yang langka dan mampu mengendalikan dan memanipulasi akses dan nilai pasarnya. Perang psikologi, memaksakan kepentingan nasional dengan mendominasi persepsi negara lawan. Maksudnya nasional sebuah negara yang merekayasa ya. Memaksakan kepentingan nasional dengan mendominasi persepsi negara lawan tentang kekuatan dan kelemahannya. Perang jaringan, berpetualang di dunia maya secara rahasia atau berlindung di balik identitas seseorang, melakukan perang maya yang tidak mungkin dilawan. Perang hukum internasional, bergabung dengan organisasi internasional atau multinasional dengan maksud mengendalikan kebijakan dan penafsiran aturan-aturan hukumnya. Perang lingkungan, menaklukkan dan melemahkan negara musuh dengan merusak atau mengubah lingkungan alamnya. Jelas ya? Jelas. Oke, jadi ada 12 macam. Teman-teman sekalian, ini tolong dicari, saya kira ada juga kalau Anda browsing apa segala macam. Tolong diperkaya. Artinya kita jangan mudah menjadi alat tunggangan dari perang-perang global internasional ini. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma dan seterusnya. Pokoknya Al-Hujurat diringkes kabeh itu sangat diperlukan dan sangat relevan untuk sekarang. Intinya adalah mbok mending menggunakan waktu untuk mempelajari Islam benar-benar. Soal ancaman-ancaman kan sudah ada petugasnya juga. Ada negara, ada pemerintah, ada TNI, ada Polri, ada Majelis Ulama, ada PBNU, PP Muhammadiyah, ada Banser. Siaplah sewaktu-waktu naik kudu perang-perang gitu aja. Tapi ojo perang mulut. Ini kan perang mulut tok isi ini gitu ya. Itu pertama. Jadi mending intensif mempelajari Islam. Termasuk la ikraha fiddin inna dina indallahil Islam, sapi turutilah. Kalau itu kita terapkan, kalau itu kita pelajari, mungkin kita menjadi agak lebih tahu bahwa kita selama ini melakukan hal-hal yang banyak mubadir dan mungkin makruh malahan, bisa jadi haram. Sementara yang wajib-wajib tidak kita jalankan. Itu yang pertama. Mempelajari Islam, Quran. Nek prasaku nek lebih cepat lagi yang mempelajari Quran aja lah. Yang pelajari semku lewat sopo-sopo macam-macam kok bingung dewe. Iki gitu ya. Pokoknya maca Quran seakeh-akeh, gak iso maca Arab ya maca terjemahannya dengan memohon petunjuk dari Allah. Terutama nek ono terjemahan dalam kurung iku jajal trimon karo ilangno. Sekali berpikir diterima dalam kurung. Mari ngono berpikir dalam kurungnya gak no. Karena dalam kurung itu bisa menjadi perluasan, bisa menjadi penyempitan, bisa pembiasan. Misalnya walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat misalnya. Di situ walikullin, nanti mohon Cafuat membenahi saya kalau saya keliru. Walikullin bukan walikulli umatin, walikullis sya'bin atau walikulli qabilatin, tapi walikullin itu artinya begitu universalnya perbedaan dan kekhususan atau spesifikasi makhluk-makhluk Allah. Tapi di terjemahnya ditulis dan setiap umat kan gitu. Padahal bahasa asli walikullin. Nah, nggak apa-apa setiap umat ya baik, tapi kalau bisa dipelajari juga itu kulin loh, gak ada kuli umatin. Wijhatun diterjemahkan memiliki kiblatnya masing-masing. Padahal itu kan asosiasi dari kata wijah itu ke kiblat, asosiasinya. Tapi di situ dianggap itu terjemahannya. Maksudnya sebenarnya kan setiap orang itu punya kecenderungannya masing-masing. Setiap orang itu menghadapi sesuatu masing-masing. Ono sing pilih ngedep kali kayak mancing, ono sing milih ngedep pasar kayak ngutil, ono sing
Setiap orang punya wijah, sesuatu yang dihadapi. Tidak tahu bahasa Arabnya apa, saya enggak. Tapi begitu universalnya ayat itu. Walikullin wijhatun huwa muwaliyah, dan seluruh kecenderungan, keragaman karakter yang berbeda-beda pada makhluk Allah, tidak hanya manusia loh. Walikullin itu kan berarti alam juga, makhluk-makhluk non manusia juga yang lain ya. Huwa muwalliha, itu Allah yang muwalli. Apa ya artinya? Muwalli ya, jadi itu kan sebenarnya Allah yang menggerakkan, yang menciptakan kecenderungan itu, yang membuat kamu senang soto, tidak senang pecel gitu. Itu dari genmu, dari janinmu dulu sudah dibikin Allah gitu. Jadi Allah membuat keragaman sedemikian rupa. Huwa muwalliha, produknya apa? Kok kamu berbeda-beda, itu produknya apa? Bukan menyalahkan satu sama lain, bukan menuding satu sama lain, bukan mengkafirkan satu sama lain. Dengan seluruh perbedaan itu, produknya, treatmentnya, outputnya, kata Allah adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba membuat atau menciptakan kebaikan, kan gitu. Nah, apa kalau Anda nolong orang kecelakaan, terus Anda harus menyatakan saya muslim loh, maka saya tolong Anda. Sing ditolong barangnya gak takon kon niku arek endi, jenengmu sapa, gitu kan. Jadi kan tidak penting subjeknya, yang penting menolongnya. Jadi fastabiqul khairatnya, dan tidak penting identitasnya, tidak penting siapa kamu, gitu. Nah, menurut Allah seperti itu. Kenapa kita melanggar itu sekarang selama ini? Jadi yang pertama itu contoh aja bahwa kita mbok lebih rajin pelajari Quran daripada ngerasani wong, ngelolokno wong. Kadek kalau Anda di media sosial itu kan kayak wong bandem watu gak ketok raimu, kan gitu. Terus gue nek dijak ketemu darat ya gak wani, kan gitu kan. Jadi itu pengecut, dan puncak kepengejutan adalah senjata rudal yang dilemparkan dari jarak 1000 km gitu kan. Dan Anda tidak pernah tahu, orang Jepang tidak pernah tahu siapa yang menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Itu kan puncak kepengejutan peradaban. Itu contohnya aja. Jadi satu, mbok menggunakan waktu daripada ngerasani wong dan ngelolono wong, dipakai untuk lebih banyak belajar Al-Quran. Nomor dua, biilmin lah. Loh, kalau kamu tidak tahu bener, kok kamu kopas tok itu loh, ya apa sih? Kan kamu nggak tahu beneran. Wong kono mek jare ini loh, dodol jare, kulak jare, dodol jare nek jare ledruk, kila wakola nek jare wong Arab. Wong koyo kopas kabeh to, kopi pasto sowan ngene kopi pasto arek-arek iku. Dek dhewe gak maca, kurang ajar. Dobel arek-arek. Wah iki ana Syiah ono wah liberal kopi pasto. Anda kok menyebarkan subhat, paling tidak pada diri Anda sendiri tidak menguasai masalah. Nah, jadi pertama belajar Quran, belajar Islam. Nomor dua, mbok gini aja, kalau itu males ya sudah pakai ilmu nih wong desa, gampang-gampangan. Ini misalnya, apa ono wong sing mesti bener, apa ono wong sing mesti salah? Kabeh wong ono benere ono salah. Kabeh wong ono salah, ono benere. Demikian juga golongan, demikian juga komunitas. Apa pasti Syiah itu salah 100% sehingga dia kafir? Apakah Ahlus Sunnah pasti benar sehingga pasti masuk surga? Itu kan ilmu nih wong di pasar cukup sih, di gerdu, bahwa manusia atau golongan apapun itu ono bendere, ono salah, kan gitu. Ya Syiah, ya Sunni, ya opo itu mesti ono bendere, ono salah. Maka mari kita pelajari. Ya wis nek males maca Quran ya pakai itulah. Ya sik tarik sik aku gak kenal wong Syiah masuk ke kon ngafirno gak kenal blas. Gitu loh. Wong kita ndak kenal. Kan itu orangnya. Nah, orangnya mesti Anda kenal dong. Nek wong tahu, oh anjane kurang ajar, tahu mbandem taek ndek omahku, aku gak apa-apa kok musuhi wis. Wong kon yo gak tahu kepethuk. Gak tahu omong-omongan. Ya toh, gak tahu nyinaoni. Dan tidak pernah berpikir objektif atau jernih atau bilkisti tadi ya, kata Cak Fuad, tentang sesuatu hal yang kita sebar-sebarkan itu.
bahwa Anda nuduh saya apa-apa aku ya gak masalah, tudun petek gelem wedhus gelem kok tuduh tekek aku gelem, aku gak berubah dadi tekek mek mergo kok tuduh tekek, aku ya tetep awakku iki. Apa terus cak mung tekek terus tekek ngono ya gak ya tetep aku. Jadi dituduh itu jane gak masalah, kanca-kanca si aku ya ojo sedih nemen-nemen kon. Nah, mempelajari itu gini, dah supaya ndak panjang-panjang. Mempelajari Quran males ya wis nganggo common sense. Common sense itu cara berpikir sehari-hari. Alah kabeh wong mesti ana apike, ana eleke. Ana eleke, ana apike. Engko nek aku kepethuk wonge tak deloke. Nek tau elek karo aku ya tak lawani kan ngono. Nek ngono tok ae. Aja meneh kok nglawan negara makar. Elek nang aku tak tunjuk temen. Nek sampai tingkate iku, misale anakku kok dijundu-jundu. Misalnya gitu. Wong aku gak tau jundu anakku. Aku sing dijundu anakku asane. Gitu loh contohnya rek ya. Pakai common sense wis nek nyambut gawe setengah mati bendino mempelajari Quran juga sampai koper ya wis gak apa-apa nganggo common sense. Common sense itu saya gak tahu bahasa Arabnya. Apa ya Pak kira-kira common sense itu? Ya akal sehat. Ya akal masuk gak sehat. Nek akal mesti sehat. Itu bahasa Indonesia kadang-kadang yang ngeluh. Ono akal, nek akal gak sehat itu duduk akal jenenge. Duduk akal. Nek akalku mesti sehat, maka istilahnya orang nek wis sunat akil balik karena dia sudah memiliki keseimbangan berpikir sehingga dia akil, bahkan dia sudah bisa mengkomunikasikan isi pikirannya sehingga dia disebut balik kan gitu. Iku tafsirku dhewe ngarang-ngarang dhewe. Nek salah no, nek upama aku salah nemen-nemen nek berbahaya yo berantas sama aku kan gitu. Nggak ada mah aku diberantas juga masalah, berantas wis santai kok. Lena yang dimak ya pencolotan ya karo-karan ya. Oke. Saya kasih yang spesifik Bilqis ya. Mempelajari gini, misalnya aja gini. Mbok kamu mempelajari iki asal usule ya apa sih? Aku ono si A ono Sunni ki ya apa, Ahlussunnah wal Jamaah iku ya apa? Nek anjane sing gelem sinau ya dipelajari temen ke zaman Rasulullah sama pasca Rasulullah. Misalnya ke zaman Sakifah, ke zaman perang Siffin, ke zaman Karbala, saat itu dipelajari gitu. Engkau awak meruh huluwunnya Syiah di mana, huluwunnya Sunni di mana, berlebihannya di mana. Iyalah Abu Bakar ya tahu salah, masa Abu Bakar gak tahu salah. Malaikat Jibril lah wong dudu. Ya Abu Bakar ya tahu salah. Umar ya mesti tahu salah, Ali ya mesti tahu salah, Utsman ya tahu salah. Ya cok nemen-nemen lah oleh mangkel oleh dendam wis di sepuro lah kabeh didongakno api. Nah, ada salah satu aliran Syiah yang memang nek membaiat itu asyhadu wa asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Ali wa Aisyah wa Hafsah finnar. Niku ono yo ngono iku. Cuman niku salah satu sekte dari si agak kabeh ngono iku. Nah Sunni yang ngono ya ono sing elek gak pek ngono nang doli ya ono kok. Apa terus nek wong Sunni nang doli iku terus Sunni iku menghalalkan pelacuran ya gak. Ya mek arek nakal situk iku malah nang doli ya situk tapi kancane akeh kan gitu kan. Gitu loh Mbak, pakai akal sehat aja. Itu termasuk yang kita pelajari. Kalau ndak sempat mempelajari itu wis ngene nganggo akal sehat wae. Kapan iki mulai Sunni Syiah kok golut iki kaya ngene iki. Jane sing akeh nyebar di medsos iku Syiah ta Sunnine. Nah, nek tak eling-eling mulaine iku ketika Iran jatuh. Tuh mari ngono moro-moro Iran iku musuhan karo Arab. Mergo jeragane wis seje biyen padha-padha duwe jeragan jenenge Amerika Serikat, mari ngono Iran belot gak jeragakno Amerika meneh. Sejak itu ada kekhawatiran politik, perang dingin terus menerus. Mergo nek ngomong Iran gak tapek wani, akhirnya sing dituding Syiah kan kira-kira. Nek persaku zaman dulu akrab, nggak ada masalah.
Orang Syiah di Madinah itu banyak. Turun temurun ke zaman biyen ya Syiah wisan. Itu akeh. Di Kuwait mayoritas apa? Di Bahrain lebih dari 50%. Mungkin nek kate gelut temenan iki temen ta kon niku. Temen tak kate gelut. Engko nek meneh-meneh kualik ya apa? Bagaimana kalau nanti Anda yang sekarang memusuhi, besok-besok Anda akan dicintai dan dilindungi oleh mereka? Bagaimana? Karena ternyata ini bukan masalah Sunni Syiah. Anda ini diadu domba oleh kekhawatiran politik dan kepentingan politik. Misalnya inilah salah satu contohnya. Cabir tadi sudah menyebut beberapa ya. Iran itu berpendapat, Syiah itu berpendapat bahwa Masjid Haramain, Masjidil Haram dan Nabawi itu adalah haknya seluruh umat Islam di dunia, bukan haknya kerajaan Arab Saudi. Maka sesungguhnya kepengurusan haji dan umroh itu seharusnya adalah kepengurusan yang ditunjuk secara menyeluruh oleh umat Islam dunia, bukan kerajaan Arab Saudi. Lah yo gak gelem Arab. Ndek kampung gue panen tak miri arek-arek. Lah rugi aku lah, aku oleh dodolan sego karo nggon kos dan seterusnya dan seterusnya. Itu salah satu sumbernya. Sumber yang lain adalah ya Israel karo Amerika ya gak gelem. Wong Iran kaya ngono. Kerasian. Anda tahu pesawat MH370 sengaja nganggur jenengku MH. Itu kan aslinya dibajak lewat udara dengan remote untuk dijatuhkan di Iran. Tapi karena pertimbangan mendadak akhirnya dibawa ke Pulau Garcia itu. Sama dengan penyerbuan Gaza pada tahun 2008 atau 2009 itu adalah tryout sebelum menyerbu Iran. Jadi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, sampean itu insya Allah tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu. Iki politik kabeh iki adu domba. Gitu loh. Lho kon niku karo ISIS gak masalah. Karo si aku cik nemene. Karo PKI gak masalah. Gitu loh. Kok skala prioritas sih aneh gitu loh. Loh nek aku kok tuduh si tudun. Kok gua isi aku ya gak ono. Gak nanti si aku sebelah nanti. Gak sikil gak ono dek. Gak ono aku si B ya. Gitu loh. Atau gunakan saya untuk menghalangi si A melakukan keburukan di Indonesia, gunakan saya. Dan saya tidak akan gunakan pasukan Maya. Tak ijenan nih. Sebutan jenenge sapa? Tak paranane, tak tukokne soto. Tak jaing guyu, wis ta nek karo aku mesti guyu wis. Kate mbantah gak sida wis kadung guyu kok. Wis tak aku nganggo ilmu sihir cara mentura ngono. Gak rek. Gak, insyaallah gak, insyaallah lah, insyaallah. Ya apa ya? Gak. Gue ngomong insya Allah sampean gak yakin. Nah aku ngomong pasti Gusti Allah muring-muring lah angel lagu iki. Lah mak yai ngono iku rek. Dilema, ada dilema. Nah, hidupnya kita tuh, hidupnya hati kita itu karena banyak dilema. Contohnya ndonga. Udhuuni astajib lakum. Nek kene gak ndonga Gusti Allah ngene, cek sumbungi kon gak njaluk. Ngono. Engko nek kene ndonga kon niku gak percaya aku ta. Kon njaluk-njaluk iki. Kurang apa aku gawe kon? Ya napa sing bener niki ya napa? Loh, di situ kan asiknya hidup di situ. Bener tak? Kalau Anda punya kecerdasan begitu, ya Allah berilah aku kesehatan. Lah kon niku pendino melaku lancar. Njaluk kesehatanku ya apa? Gitu. Iku nek ndonga, nek gak ndonga mulane gak ndonga. Wis anu ta wis mantep temen ta uripmu. Ngono. Tuhan tuh meletakkan kita di dalam kemesraan cinta yang seperti itu. Kan itu namanya cinta. Love hate relationship. Ya ono cinta, ya ono benci.
bojo minggat iku tujuannya duduk minggat, tujuannya cek disusul. Duh, kan gak ero wis to radio. Ya toh rabio laranono bojomu kok jundu kok kaplok pisan-pisan kok seminggat engko deloken begitu dhek minggat teko njaba dhek ngene kok gak disusul-susul ya ngono ra lho. Kalau Anda memahami cinta dan menikmati cinta, seluruh hidup ini sebenarnya Anda akan cari enaknya, cari baiknya, cari kemaslahatannya dengan ketegasan tauhid dulu. Agar bertauhid semua menjadi nikmat. Itu. Nah, ini contoh aja bahwa dipelajari. Kalau agak lebih praktis sedikit, gini wes. Iran sama Syiah beda dong. Ya tegak. Di Iran ya ono wong Sunni barang. Si A sama si AB ono 6 ya Fatih kira-kira. 6 ta 8 itu. Lebih. Ono fakultas, ono jurusan ngono ya Pak. Ono program studi, ono menani sore peminatan. Berarti si A yang ngono. Ono si A universitas, ono si A fakultas, ono si A jurusan, ono si A prodi, ono si A peminatan. Muncul padahal nih. NU PKB, NU Said Akil, NU Hasyim Muzadi, NU Gusolah, NU Mbah Maimun, macam-macam NU KB. Gak ono kok NU situ, gak ono. Maka si A juga gak mungkin situ. Nikah mut'ah. Kan kepingin dong nikah mut'ah, takjak kan. Dalam waktu takjak. Nikah mut'ah terjadi setiap hari di Puncak Bogor. Bawendino. Awan bengi esuk sore ku ono kawin mut'ah ndek kono. Termasuk di Jalan Matraman dan di Jalan Cikini ku ya ono hotel mut'ah. Pokoknya nyewa dulu. Dan ketoke gak ono wong Iran. Ndelok pakaiane, ndelok bahasane iku ketoke kok ya aku gak ngomong Arab, kon sing ngomong Arab. Nek kepingin iya ya rono nang penginapan-penginapan di seluruh puncak itu. Dan itu memang pusat pariwisata dari Timur Tengah kan gitu. Jadi kawin mut'ah ya ono. Cuman duduk seperti yang dimaksudkan selama ini. Akeh di Jakarta ya akeh. Gitu loh. Doli sudah tidak ada. Saya pindah macam-macam gitu. Oke. Nah, jadi pelajari Iran, pelajari Syiah, pelajari jurusan-jurusan Syiah macam-macam. Ojo sebuah sekte kok gawe menyalahkan keseluruhannya. Misalnya nek ono wong Sunni kok korupsi, jangan terus menyimpulkan oh Ahlussunnah wal Jamaah itu menghalalkan korupsi. Gak mek ono arek situ korupsi kebetulan wong Sunni. Lah ngono sih. Ojo terus gejala satu orang dipakai untuk menilai semua orang yang lain yang segolongan itu loh. Kita juga banyak kesalahan. Mosok wong Sunni kan salah. Mosok sih. Selain Rasulullah kan tidak masuk. Apa mungkin Abu Bakar benar 100%? Tidak. Sampai Ali juga tidak benar 100%. Bahwa wong gede-gede no Ali. Yo nek ono di Kristen niku gak melok Kristen nih, pokoknya melok Yesus ya ono. Pokoknya aku iki seneng karo Yesus, aku tak melok Yesus. Jadi ben taun niku nggawa dadung digawe wesi, ngene Yesus. Sampai kuatin kabeh untuk mengenang penderitaan Yesus ngono. Nah, itu perlu kok tiru. Nah, orang Syiah itu mungkin karena mereka Iran sangat kuat, Amerika tidak berani, Israel tidak berani, sapi turutin. Yang harus kita pelajari, tidak berarti saya pro Syiah loh ya. Kita itu kan belajar di surat Az-Zumar ada ya itu bahwa orang-orang yang mendapat hidayah Allah itu adalah orang-orang yang mendengar semua perkataan, artinya mencari ilmu
dari siapapun saja terus dipilih yang baik yang dia pakai. Artinya kalau mengutip Quraisy Shihab ya enggak masalah, mengutip Hitler enggak masalah, mengutip Abu Jahal enggak masalah. Emang enggak bisa kita belajar dari Abu Jahal? Aku kan ben tau pegatan. Terus aku mari ngono wong kuwi cik goblok ya aku dikon kei nasihat perkawinan. Lha apa sih arek? Amarga aku gak iso nolak. Akhirnya aku nasihatku sederhana, pokoknya rek kon nek rabi aja koyo aku. Ngono ae aku. Lha gampang. Aku iki tahu pegatan mergo aku salah lah manajemennya. Nah pokoknya kon angger kon gak koyo aku, insyaallah dunia akhirat. Wis enak toh. Nang maling iso sinau tagak. Nang koruptor iso sinau. Pol. Lu kok nggak boleh apa kalau Anda belajar dari pohon pisang itu menurut gini wah ini kita dapat ilmu dari pohon pisang. Terus kok sekarang dia nyembah pisang. Liyo gak tarik ya sinau tuh kok pisang lho rek menurut doa. Tae iku. Yo kependem campur lemah kudanan terus mengendap di tanah 1000 tahun dadak dadi akeh. Dadi akeh. Oleh tagak sinau nang tae. Dari tae yang dadi akeh itu kita belajar di mata Allah dan di dalam hukum pencipta Allah tidak ada sampah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada sampah. Sampah itu konsep kebudayaan. Tidak ada kotor. Kotor itu sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya toh? Wis saiki iki tak delei maman, tak dadi kotoran. Iki tak ngene dadi kotoran. Kon percaya aku ngene terus. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Percaya Pak? Jadi kotoran itu tidak ada, yang ada adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi tai itu tidak ada, tai itu berguna. Makanya aku gak apa-apa gak apik. Ada 2 alasan untuk menghayati dan untuk mendapatkan ketakjuban. Ya Allah, betapa Allah itu apa yang sudah kita kubur, kita buang, ternyata Allah menciptakannya melalui waktu menjadi batu mulia. Ono sing badar besi, ono sing kalimaya. Jane yo ngarang iku. Ono saiki sing nyar buat Hajar Jahanam coba. Ono iku. Ono Hajar Jahanam iki. Lah iya ono watu kok jahanam iki. Sing jahanam lak menungso. Loh, tapi enggak apa-apa. Terserah itu kan itu soal kegembiraan manusia. Yang penting kalau kamu pakai akik, kamu mendapatkan ketakjuban kepada betapa Allah itu tidak pernah menyampahkan sesuatu. Apa yang makanya Allah mengajarkan recycling, gitu. Itu, tapi ya. Jadi saya kon gawe ali-ali iku nganggo akik iku mantep toh. Kok kon seneng akik. Aku nek karo Gusti Allah gak kagum sedina lho, gak enak. Mulane aku ngene terus terus kagum sama Allah. Nomor 2, Muhammadun basyarun walaisa kal basyari bal huwa yaqut wan nasu kal hajar. Muhammad itu makhluk biasa, tapi jangan pikir Muhammad itu sembarang makhluk sebagaimana makhluk biasa. Tidak, dia itu yakut. Ada unsur safirnya. Rasulullah itu ada unsur ayo sing apal-apal iki sing dodol lagi ayo. Zamrud, ada unsur. Rasulullah itu batu mulia. Rasulullah itu mutiara, berlian, semua yang mulia-mulia ada pada dirinya. Jadi kalau aku memakai akik, itu aku tidak bisa mengelak. Cintaku bertambah membara kepada Rasulullah SAW. Ini khusus promosi bagi penjual akik. Cek seneng arek-arek iku ya. Mbok oleh bahan mene-mene arek iku. Mene ditulisi kiose iku. Bal huwa yaqut. Seneng arek-arek. Mene ana tulisan Arab Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa yaqut wan nasu kal hajar.
Terus nih sore jika terjemahan atau gak tidak terjemahan, Pak kok enten ayate lu mboten terus sampean. Ini loh, wah terus diceramah itu, wah, asik gak ya? Iya itu tidak akan menghina apa-apa. Ma'iyah itu menemukan kemuliaan di semua makhluknya Allah. Karena tidak mungkin Allah bertajalli tanpa menemukan kemuliaan. Lho wis to gak ono, elek iku gak ono asline lho. Elek apik iku jenenge konsepmu ae. Bojomu cilik kon dukur. Kok ndak seimbang jari sapa gak seimbang. Dialektikane malah apik menek-menek iku. Pelengkang-pelengkungin tepak. Nek bojo cilik ilang di stasiun liwat nisor-nisore selangkangane wong gampang. Nek bojomu pedit itu rezeki besar. Golek indek sekaten. Dek, kok ketok dhuwur dhewe ae ketok. Pokoknya apa saja temukan baiknya gitu loh. Kalau Anda ingin menikmati hidup, temukan kebaikannya, maka Anda bersyukur dan Anda menikmati. Oke ya, saya kembalikan ke Syiah tadi. Kepada Syiah kita juga bisa belajar, kepada PKI kita juga bisa belajar, dan itu sarannya Allah. Mendengarkan semua kata-kata yang baik, kemudian mendengarkan semua kata-kata, semua perkataan, kemudian mengambil yang baik untuk dilakukan. Yes, itu kalau mempelajari Syiah. Sekarang mempelajari Arab, pakai rumus di dia. Islam sama Arab itu tidak sama dan sebangun toh. Ono sing Islam kudu Arab misalnya sholat 5 waktu. Gak usah nganggu coro Jawa alus. Gusti Kang Maha Agung. Kados ini kalau jemben kok koyo mantep ngene. Terus bahasa Indonesia kita model Tuhan yang Maha Besar. Dengan nama Allah yang Maha karena Indra gak ngono suarane rotok cemeng kalah karo aku soalnya saya gak ono. Oke, terus Islam sama Arab itu ada yang gaduh ada yang tidak, jadi tidak sama dan sebangun ya gampangan ya mergo la SD ta awakmu sekolah itu tidak sama dan sebangun lah paham. Nah, Islam dan Arab tidak sama dan sebangun. Arab dan Saudi tidak sama dan sebangun. Makanya belajar sejarah. Islam sama Arab, Arab sama Saudi. Beda. Sudah ada Arab sebelum ada Saudi. Itu sama dengan Zionis tidak sama Yahudi. Ojo benci Yahudi. Di Amerika itu tanya sama Jamal, kalau ada demo membela Islam tuh Yahudi turun semua jenggoten gitu loh. Mereka membelain Islam, Yahudinya Yahudi murni, Zionis lain masalah. Nah itu bagian dari Yahudi, meskipun sekarang mulai diasumsikan itu bukan orang Yahudi beneran yang Zionis itu satu bangsa menyamar, satu kelompok yang menyamar jadi orang Yahudi dan seterusnya, tapi itu soal lain. Jadi Islam dan Arab dan Saudi dan Badui itu tidak sama dan sebangun. Badui dan Quraisy tidak sama dan sebangun. Kalau Anda ingin melihat akar-akar masalah dan pemetaan politik yang ada sekarang, 5 hal ini coba Anda petakan. Oke, terakhir ini saya bawain sesuatu. Jadi sekarang mulai hari ini teman-teman sekalian, jadi gini, kira-kira kalau saya ngomong sekarang kan sudah globalisasi itu. Globalisasi itu artinya apa yang di set up di Amerika bisa berlaku di desa Menturo, betul nggak? Informasi yang Anda terima itu asal usulnya sudah diolah sedemikian rupa supaya Anda menyangka ini adalah itu adalah ini, benar nggak? Nah karena sudah global berarti Anda harus paham ada, tak baca aja, ada 12 bidang peperangan, 12 perang di muka bumi. Kalau Anda punya kecerdasan, Anda pokoknya iling-iling ini, enggak nek perlu di share ya. Jadi misalnya yang paling awal misalnya perang finansial. Penjelasan singkatnya gini, suatu negara ditaklukkan tanpa pertumpahan darah
dengan cara memasuki dan menjauhkan pasar perbankan dan saham dan memanipulasi nilai mata uang negara sasaran. Iki ruwet gak karuan nih, dokter piro iki kalau anda mempelajari. Anda ngerti dolar itu naik itu bukan karena Amerika kuat, tapi karena dunia terlalu percaya kepada dolar. Mergo kabeh wong ngarani iku ganteng, akhirnya disepakati iku ganteng. Padahal bukan ganteng asli. Jadi Amerika mencetak mata uang yang seharusnya itu sepadan dengan kekayaannya. Ini tidak dia nyetak-nyetak aja mulai tahun 2008. Karena apa? Karena dunia membutuhkannya. Salahmu dewe. Dolar menjadi berhala. Mergo kok araniku Tuhan, akhirnya berhala jadi Tuhan temenan di dalam pikiranmu. Akhirnya dalam pemetaan kuat dia, tapi kuatnya tidak karena dirinya sendiri, kuatnya tidak karena dolarnya sendiri, tetapi karena anggapanmu terhadap dolar. Ku padha karo lukisan, lukisan ku sing apik, sing ndi, sing elek, sing ndi ku gak jelas. Sing penting oleh ngiklanno. Ini garisnya ini menggambarkan komplikasi peradaban. Ini ada labirin-labirin dari karakter manusia yang bermacam-macam, yang berbeda antara timur dan barat. Waduh, ini 2 miliar harganya ini. Padahal mek ora gara-gara mek petik didelek kuno dikai cat ngono to ya. Nah, suatu hari teman-teman sekalian, khusus untuk ini, suatu hari kita akan kembali kepada sistem mata uang di zaman Rasulullah. Kita akan kembali ke sistem dinar. Karena sekarang pun sebagaimana tadi Haramain diurus tidak oleh umat Islam di seluruh dunia, seharusnya ada mata uang internasional yang menjadi penyeimbang dari semua mata-mata uang. Nah, peran mata uang internasional sekarang dipegang oleh dolar, sama dengan Ka'bah dan Nabawi dipegang oleh Saudi. Itu seharusnya ada bank sentral dunia. Sudah ada bank dunia, tapi dia tidak berperan sebagai, dia malah menjadi bawahannya dolar, kan gitu. Oke, Anda lebih ngerti lah, saya tidak mengerti. Saya kuliah ekonomi dulu karena yang terima cuma ekonomi. Aku melbu sastra gak diterima gitu, akhirnya melbu ekonomi. Nomor 2, perang penyelundupan. Menyabot ekonomi negara pesaing dengan membanjiri pasarnya dengan barang ilegal dan mengacaukan ekonomi lokal dengan membanjiri pasarnya dengan barang bajakan. Perang budaya, mempengaruhi dengan budaya yang bisa terhadap negara yang menjadi sasaran dengan memasukkan pandangan budayanya sendiri. Misalnya ini, sekarang ada film animasi. Animasi itu bisa membawa ilmu pengetahuan, informasi mengenai bermacam-macam, bagus. Apa Upin Ipin, apa apapun. Tapi jangan lupa di situ juga ada yang ditimpakan kepada mentalitas dan moralitas kita. Jadi di film animasi itu kan tidak ada, kan ada itu kan gambar wong dengan gambar dan tidak ada proporsi, ya toh. Ono ndase gede gak ono awake. Ono ndase sakunu cangkeme sakunu, ono sing cangkeme ndek iringan, ono ngono. Jadi anak-anak kita dibiasakan untuk menerima sesuatu yang tidak proporsional. Sehingga kalau suatu hari negaramu tidak proporsional, kamu tidak berontak. Karena kamu sudah terbiasa dengan improporsi. Itu. Tapi kita tak perpanjang ya. Banyak film saya telitian. Termasuk kenapa orang suka film animasi? Karena di situ opo iso. Moro-moro ono arek cilik telu nggawa pesawat tang planet. Jadi anak-anak kita dibiasakan untuk beranggapan bahwa hidup itu begitu mudahnya. Wis cukup anu lah, sapa iku sing cekus karo sing apa? Tom and Jerry, itu aja kan sembarang iso wis. Sembarang iso.
Sehingga anak-anak kita terbiasa untuk menganggap hidup itu begitu mudahnya, nggak apa-apa iso. Sehingga nanti ketika dia terbentur kenyataan, dia tidak punya daya juang, dia tidak punya daya atau energi perubahan. Ya, nah itu meneh liyane wakai. Terakhir yang soal perang budaya. Sekarang kan banyak film animasi yang persis manusia. Gitu, ya 3 dimensi, ya pokoknya persis, melakukannya ya persis, ngomongnya ya persis, tapi tetap gambar. Dan Anda lebih suka nonton itu daripada nonton film manusia beneran. Itu untuk melatih Anda semua jangan percaya sama manusia. Jadi awakmu akhirnya gak percaya, anggar kita uang gak percaya. Sing bener iku sing wong-wongan. Akhirnya wong gak ada sing dipercaya. Wes tanek kon gak percaya wes, iku kok diem-diem kon duwe naluri seperti itu. Termasuk nanti mungkin Cak Fuad bisa ikut menjelaskan. Sekarang itu yang berlaku itu ya Lata dan Uzza, karena kita ini kan belum didatangi Rasulullah, kan belum pernah kesini Rasulullah. Mudah-mudahan suatu hari Gusti Allah ngerubah takdirnya, wes nek ngene carane tak tekakno nang Indonesia emat kon mat gitu. Wong nggih purun kula, mungkin biyen kula kepingin ndelok-ndelok ten Indonesia ini terusnya gendeng-gendeng wonge. Maksudnya kita itu mengalami dan sedang meyakini dan bergembira dengan Lata dan Uzza. Saya pernah mendengar tafsir Cak Fuad, Lata itu adalah idola dari masa silam. Ulama-ulama di zaman nabi-nabi sebelumnya, terutama Nabi Nuh, itu diinformasikan turun-temurun sehingga orang mengidolakan ulama-ulama itu, kemudian dipatungkan, itu Lata. Jadi ibarat kita itu ya mematungkan Gajah Mada, Pak Dirman, siapa meneh, Bung Karno, gitu-gitu ya, yang sudah mati, itu Lata. Kalau Uzza itu idola-idola khayalan, Naruto, Scooby-Doo, SpongeBob, Gatot-Kaca, yang khayalan. Dengan Lata dan Uzza yang diberlakukan secara nasional di media-media, yang Anda tidak mengerti bahwa itu Lata Uzza yang diiklankan, sebenarnya yang dimasukkan, di brainwashkan ke otak Anda, maka Anda tidak akan percaya kepada orang yang baik yang ada sekarang. Tidak percaya Anda. Jadi tidak mungkin muncul tokoh di Indonesia, karena yang dipercaya adalah yang sudah mati sama yang dikhayalkan. Senek ono temenan gak dipercaya, gak mungkin mak iya kan pamrih, gak mungkin, mesti ku kate nggak revolusi meneh-meneh, mesti kate mbuya apa carane kok mesti kudeta. Tidak dipercaya kebaikan kayak apapun. Sehingga saya pernah mengatakan gini, kamu tahu kenapa Iran itu kuat, kenapa Syiah itu kuat, secara militer, secara ekonomi, secara mental, ideologi semua kuat. Saya tidak berarti setuju mereka, tapi mereka kuat loh ya. Kenapa? Salah satunya menurut saya karena mereka berangkat dari empati kepada penderitaan Hasan dan Husain, merasuk betul penderitaan itu, sehingga mereka membangun hidupnya berdasarkan dalam tanda petik dendam itu. Gitu. Nah, wong maknya dan orang Indonesia, kamu menghayati penderitaan siapa? Jawabmu sederhana, kula niki kajeng menghayati penderitaan sinten wong kula dhewe menderita. Gitu loh. Sebenarnya secara pribadi saya agak nagih-nagih juga lah, kamu itu tidak ngerti penderitaan saya. Kamu tahunya kan setelah saya nyugui makanan. Kamu tidak tahu bagaimana sengsaranya saya. Tidak usah dulu, sekarang pun kamu tidak pernah menghayati penderitaan saya. Kalau kamu menghayati penderitaan saya, sekali Mak Iya misalnya menderita, wah Mak Iya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak dianggap di Indonesia, di media massa tidak ada Mak Iya. Tidak, Mak Iya tidak. Lah rumah sama aku gak lah. Lah aku ini paling disisihkan di Indonesia, gitu kan? Saya paling dibuang. Ya tapi kan aku gak tahu ngomong, aku begitu rene kan guyang-guyu tok kayak kan apa-apa. Arek-arek akhirnya semua Cak Nun ini baik-baik saja, seneng raimu kan karo nguriku kan. Gitu loh. Tapi saya ndak nagih beneran, itu cuma mancing aja. Kamu harus punya penghayatan terhadap penderitaan
pilihlah siapa yang menderita itu sebagai keberangkatan daya juangmu. Kalau kamu gini, energi dari kebahagiaan itu hanya 1/10 dibanding energi dari penderitaan. Kau tak kandani ya, nek kono ditanggung akeh. Kadek dicemberuti bojomu pisan. Ya, kon sik wedi karo gendruwo ta gak? Aku takon. Kon nek pas menderita temen sik wedi ta gak karo gendruwo, banaspati? Nek perlu kon aku tak nang kuburan endi, nek gapal pasti endi, banapati endi, gendruwo endi, wewe gombel endi rene. Kan ngono ta? Saking menderitane wis gak wedi apa-apa. Jadi energi yang lahir dari penderitaan itu 10 kali lipat dibanding energi dari kegembiraan atau kebahagiaan. Nah, jadi mulai hari ini Anda carilah orang yang menderita, hayati. Lho, ngono lho. Dadi begitu kan delok kancamu kok nglentu, iku ide ono. Gitu. Oke, saya persingkat. Tak waca doa. Perang obat terlarang, membanjiri dengan obat terlarang melalui pembatasan negara dan merusak moral masyarakat melalui penggunanya. Jadi ini narkoba itu rekayasa luar biasa. Ya. Termasuk virus itu juga rekayasa luar biasa dan seterusnya. Termasuk perang antara farmasi atau chemistry melawan nikotin. Jadi urusan rokok itu bukan urusan kesehatan, itu urusan perang dagang. Itu. Oke, saya tak terusin. Perang media dan pemalsuan berita, memanipulasi media asing dengan cara mengajak kerjasama atau mengintimidasi wartawan atau memperoleh akses gelombang udara dari negara lain untuk memaksakan pandangan nasional negerinya. Andaikan wartawan menyadari ini, insya Allah mereka akan lebih arif di dalam memberitakan sesuatu. Perang teknologi, menciptakan perangkat standar untuk merebut kendali atau menguasai teknologi tertentu yang bisa dimanfaatkan pada masa damai maupun perang. Perang ekonomi, merebut kendali atas sumber daya alam yang langka dan mampu mengendalikan dan memanipulasi akses dan nilai pasarnya. Jadi Anda itu mau dirampok. Nomor 4, tadi kan pertama kobong, nomor 2 korporasi penghematan, nomor 3 pilkada, nomor 4 tunggangan internasional dalam perang sumber daya tadi. Indonesia akan bikin gerah negara-negara tetangga dan itu akan bisa menjadi masalah internasional. Sampai tingkat tertentu nanti Indonesia akan dituntut oleh Mahkamah Internasional kalau tidak bisa mengatasi asap, dan kalau dituntut berarti dia akan didenda dan Indonesia tidak akan bisa membayar, maka Indonesia akan menjual aset-asetnya secara obral atau murah. Oh, dunia iki kejem, kok ojo gelut dhewe. Apa meneh mek soal kawin mutang padune kon yo gelem ngono. Itu wis tak ngaku bocane yo gelem kan ya. Cuman imanmu kuat, tak ngono ya. Pas kuat gitu. Perang psikologi, memaksakan kepentingan nasional dengan mendominasi persepsi negara lawan. Maksudnya nasional sebuah negara yang merekayasa ya. Memaksakan kepentingan nasional dengan mendominasi persepsi negara lawan tentang kekuatan dan kelemahannya. Perang jaringan, berpetualang di dunia maya secara rahasia atau berlindung di balik identitas seseorang, melakukan perang maya yang tidak mungkin dilawan. Jadi teman-teman Facebooker, tolong dianalisis ini. Perang hukum internasional, bergabung dengan organisasi internasional atau multinasional dengan maksud mengendalikan kebijakan dan penafsiran aturan-aturan hukumnya. Makanya legalitas FIFA itu diperebutkan antara PSSI dengan PBSI. Maka sampai hari ini masih beku yang namanya PSSI. Ini tak ceritakan jadi detail. Kalau tak ceritani seneng kan mesti. Gak sido nonton bal-balan kan ini. Alah ngene kurang ajar ngono. Tak kata ceritane cek kon cek duwe hiburan nonton bal-balan. Ini saya segera punya tamu di Jogja, orang-orang yang mengurusi itu. Kalau aku lah tutup wong bal-balan, cuman sekadung maknya akhirnya dianggap saya bisa ikut handle urusan manusia, setan maupun jin. Yang kira-kira nomor gara-gara maknya ini.
Perang lingkungan, menaklukkan dan melemahkan negara musuh dengan merusak atau mengubah lingkungan alamnya. Jelas ya? Jelas. Oke, jadi ada 12 macam. Teman-teman sekalian, ini tolong dicari, saya kira ada juga kalau ada browsing apa segala macam. Tolong diperkaya. Artinya kita jangan mudah menjadi alat tunggangan dari perang-perang global internasional ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Nun selalu menegaskan bahwasanya hidup ini sederhana. Bila ingin memahami lebih banyak hal di dunia, orang Jawa punya lelaku, titen yang tidak ada padanannya dari bahasa apapun. Biasakan dengan titen. Kita bukan nabi yang mungkin bisa mengakses langsung Tuhan sewaktu-waktu via Jibril ketika membutuhkan sebuah jawaban atas seabrek permasalahan. Tetapi kita dibekali akal, maka sudah lumayan jelas bahwa maksud dari pemberian akal adalah untuk mengakali. Dalam level yang lebih praktis adalah meneliti dengan sungguh-sungguh yang orang Jawa menyebutnya dengan titen, teliti lan telaten. Orang-orang terdahulu pada akhirnya mereka mampu memproduksi lelaku-lelaku yang salah satunya terangkum dalam primbon. Sayangnya, seiring berjalan waktu, manusia semakin menurun, rasanya kepekaan sehingga keinginan untuk melacak hal-hal yang tidak logis sangat kecil. Bagaimanapun lelaku titen merupakan output dari sebuah rasa yang kalau dalam bahasa ilmiah disebut kuriositas, rasa ingin tahu. Dan mungkin juga pembeda utama suatu makhluk layak disebut manusia, insan atau belum itu terletak pada kualitas kuriositasnya. Riset atau sering disebut penelitian memunculkan kata kerja meneliti. Jika meneliti ditarik kata dasarnya, maka akan ditemukan kata teliti. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendeskripsikan bahwa teliti berarti cermat atau seksama dan meneliti adalah memeriksa atau melakukan suatu penyelidikan. Meneliti adalah pekerjaan siapapun yang ingin tahu, ada keinginan untuk mencari sebuah pembenaran dari anggapan, hipotesis, asumsi atau perkiraan. Segala sesuatu yang masih menjadi hipotesis ataupun asumsi personal harus dibuktikan keabsahannya, sehingga kebenaran yang ditemukan dapat diterima secara massal, diterima secara umum, sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan. Sains menyebut proses pembenaran ini sebagai eksperimen atau riset, sedang para praktisi menyebutnya sebagai proses validasi. Di dunia yang penuh dengan asumsi ini, banyak yang beranggapan bahwasanya tugas penelitian hanya disandang oleh kaum akademis atau yang duduk di bangku sekolah. Sementara di dunia akademis masih banyak akademisi yang belum melek tentang penelitian itu sendiri. Lalu, sebenarnya bagaimanakah posisi penelitian dalam kehidupan? Dewasa ini, penelitian terkadang dianggap sebagai sesuatu yang rumit, seakan-akan menjadi suatu keharusan bahwa penelitian itu harus dilaporkan dengan berlembar-lembar kata intelektual, istilah-istilah sulit yang kadang sulit dimengerti orang awam, seakan menjadi suatu kewajiban bahwa penelitian itu harus tembus jurnal internasional. Jika mengacu pada sistem akademis, memang benar adanya bahwa penelitian itu harus dilaporkan sebagai bentuk tanggung jawab akademisi di luar hingar-bingar kehidupan akademis yang selalu dikerubuti oleh hal-hal ilmiah. Banyak juga orang yang telah melakukan sesuatu penyelidikan, pencarian tanpa tepi,
Di dunia teknologi kita mengenal Steve Jobs. Steve Jobs dan temannya sudah banyak melakukan riset yang terbukti berhasil meski tidak pernah dipublikasikan melalui jurnal internasional. Tapi hasil temuan perusahaannya diimplementasikan pada produk dan proven diterima masyarakat. Meski tidak berlabel akademis, pernyataan Steve diakui sebagai kebenaran karena sudah tervalidasi. Hingga ia mendapat pengakuan dan reputasi sebagai superkelas inovator bersama para teknokrat seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg yang tidak menyandang gelar akademis namun diakui strategi marketnya. Para inovator tersebut berhasil menghadirkan produk unggulan yang bersifat painkiller, produk yang benar-benar dibutuhkan, bukan hanya vitamin. Riset itu sebenarnya sederhana, hanya saja setiap manusia yang tidak mendalami melihatnya sebagai sesuatu yang rumit. Bahkan, peradaban kita di masa lalu sudah mencapai pada titik gemar meneliti. Poso sama dengan ngepost noroso sebagai niat mencari kebenaran. Menjalani penyelidikan dengan media bertapa dan menyendiri. Contoh kecil lain dari peradaban sejarah masa lalu adalah ilmu falak, astronomi, weton, perhitungan dari buruk, hari baik dan sebagainya. Ilmu arsitektur, Borobudur, Prambanan dan lain sebagainya, dan masih banyak yang lain. Ilmu-ilmu tersebut layak dan pantas disebut sebagai bagian dari riset panjang peradaban nenek moyang. Meski hanya disampaikan bermedia cerita dari satu generasi ke generasi lain, tidak pernah ada jurnal ilmiahnya, namun nenek moyang tersebut memiliki metode dalam proses pencarian kebenaran. Tidak pernah disidangkan ataupun diseminarkan, namun mendapatkan pengakuan hingga kini. Bahkan beberapa telah diuji secara ilmiah melalui tahapan keilmuan modern, hasilnya berkesinambungan dan tidak bertentangan. Manusia sejatinya diberikan potensi yang luar biasa, hanya saja tak banyak yang menyadari dengan segala potensi itu. Sangat sayang jika hidup hanya bertujuan untuk diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri. Sayang, sungguh sayang jika bahagia itu hanya bahagiamu sendiri. Sama halnya dengan tujuan penelitian, sayang jika penelitian dihentikan gara-gara sudah menenangkan lomba, sudah laporan pertanggungjawaban, selepas dapat dana, apalagi jika tujuan penelitian hanya mencari dana hibah. Puncaknya, bahwa meneliti memiliki kemerdekaan sendiri. Penelitian tidak dimiliki oleh kaum akademisi saja, melainkan tugas meneliti ini adalah tugas seluruh manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia tengah berproses untuk mendalami perjalanannya sebagai wujud pencarian tentang kebenaran yang sejati. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, sungguh tidak ada yang sia-sia apa yang Engkau ciptakan, untuk mencapai pemahaman bahwa tidak ada yang sia-sia, maka hal tersebut harus dibuktikan secara logis dan empiris. Maka ayat apapun dalam Al-Quran sesungguhnya adalah dorongan untuk manusia agar terus melakukan pencarian, penelitian, agar menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.